Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Ya Pak, di saat ini saya perawat Jelisa. Di saat ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak. Apakah bisa menjelaskan nama lengkap Bapak? Nama saya Pak Jo Liotopilus. Oh ya Pak, biasa Pak dipanggilnya siapa Pak? Pak Jo. Pak Jo ya. Ya Pak, di saat ini bagaimana keadaan Bapak di saat ini? Saya merasakan cemas dan bingung. Diam, jangan keras bicaranya. Oh iya Pak, maafkan saya Pak. Saat ini saya ingin bertanya juga. Mengapa Pak merasa cemas dan bingung Pak? Karena saya mendengarkan suara-suara yang aneh tapi tidak ada wujudnya. Oh begitu ya Pak. Kemudian saat ini saya akan mengajak Bapak untuk berbincang-bincang. Apakah bisa Pak? Bisa Bu? Ya Pak, waktu yang saya butuhkan 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Saya tidak bisa 15 menit Ibu, tapi kalau 10 menit saya bisa. Oh ya Pak, kalau begitu 10 menit saja ya Pak. Ya Pak, di saat ini Bapak mau dilakukannya di sini saja atau di tempat lain Pak? Di sini saja Bu. Oh iya Pak. Ya Pak, saya ingin bertanya bagaimana suara-suara itu datang Pak. Seperti apa suara-suara itu Pak? Suara-suara itu datang seperti menyuruh saya untuk berbicara mengenai misi rahasia saya. Oh iya Pak. Kalau begitu, apakah suara-suara itu datang di waktu tertentu atau bagaimana Pak? Terus menerus suara itu datang dan mengajak saya berbicara. Oh iya Pak, kalau begitu Bapak terus berbicara dengan suara itu ya Pak? Saya bingung, tapi juga sambil berbicara dan menjawab suara itu. Oh iya Pak, baik Pak. Di saat ini saya akan mengajarkan Bapak teknik atau cara menghardik suara-suara itu ya Pak? Iya Bu. Ya baik Pak, di saat ini saya akan mengajarkan Bapak tentang cara menghardik atau menolak suara-suara itu agar suara-suara itu tidak datang lagi ya Pak? Iya Ibu. Ya, yang pertama Pak, saat suara-suara itu datang, yang harus Bapak lakukan yaitu menutup telinga Bapak, kemudian berteriak, tidak, 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 saya tidak mau mendengarkan kamu, kamu itu suara palsu, pergi, pergi, pergi. Yang kemudian saya ingin menjelaskan juga kalau Bapak di saat ini memerlukan orang lain untuk selalu berbicara dengan Bapak ya Pak. Yeah. Jangan biarkan Bapak duduk sendiri atau di rumah sendiri karena suara-suara itu bisa datang lagi kepada Bapak. Kemudian saya juga akan memberikan obat kepada Bapak ya Pak untuk Bapak minum. Iya Ibu. Ya Pak, apakah Bapak sudah mengerti tentang cara menghardik tadi? Sudah Ibu. Apakah Bapak bisa mempraktikannya sekarang? Bisa Ibu. Tidak, 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 saya tidak mau mendengarkan kamu. Kamu itu palsu. Pergi, pergi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah saya mengajarkan Bapak cara menghardik? Sedikit tenang Ibu. Ya Bu, ya Pak. Di saat ini saya ingin mengatakan kalau suara-suara itu datang lagi, Bapak bisa menggunakan cara menghardik tadi ya Pak? Iya Ibu. Ya Pak, apakah saat ini kita bisa membuat jadwal pertemuan selanjutnya? Iya Bu, bisa. Oh ya Pak, kalau begitu Bapak mau kapan kita bertemu lagi? 2 hari lagi Bu. Oh ya Pak, kalau begitu 2 hari lagi kita bertemu. Bapak mau jam berapa Pak? Jam 12 siang Ibu. Jam 12 siang Pak. Kalau gitu di pertemuan nanti Bapak mau berapa lama? 10 menit saja Ibu. Ya baik Pak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Apakah Bapak masih mengingat saya? Suster Jelisa. Ya Pak, dengan saya Suster Jelisa. Saat ini saya ingin bertanya nama lengkap Bapak. Pak Jo Liotopilus. Bapak mau dipanggil siapa ya Pak? Pak Jo. Ya Pak Jo. Di saat ini saya ingin bertanya bagaimana perasaan Bapak atau keadaan Bapak di saat ini? Lumayan tenang Ibu. Ya baik Pak. Apakah Bapak masih mengingat cara menghardik yang saya ajarkan 2 hari yang lalu? Masih Bu. Ya Pak, apakah Bapak bisa mempraktekannya sekarang bagi saya? Bisa Ibu. Dengan cara menutup telinga lalu berteriak, tidak, 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 saya tidak mau mendengarkan kamu, kamu itu suara palsu. Pergi, pergi, pergi. Ya baik Pak, terima kasih. Apakah setelah melakukan atau saya mengajarkan tentang cara menghardik, apakah ada perubahan? Sedikit ada perubahan Ibu. Oh iya baik Pak.
Iya Pak, apakah dokter sudah memberikan Bapak obat? Sudah Ibu. Iya Pak. Kalau begitu apakah saya bisa melihat obatnya? Bisa Ibu. Iya Pak, saat ini saya akan menjelaskan kembali tentang obatnya. Yang warna putih Bapak minum 3 kali sehari agar Bapak lebih rileks. Kemudian yang warna kuning juga diminum 3 hari sekali juga, 3 kali sehari juga. Kemudian yang warna orange juga 3 kali sehari. Di saat ini saya akan menjelaskan juga bahwa Bapak tidak boleh menghentikan meminum obat saat suara-suara itu tidak datang lagi. Jadi saat suara-suara itu tidak datang sekalipun, Bapak tidak boleh harus tiba-tiba menghentikan meminum obat ya Pak. Harus konsultasi dulu dengan dokter, baru bagaimana dokter menjelaskan nanti, baru Bapak mengikuti saran dari dokter ya Pak. Ya Pak, di saat ini sesi kita di saat ini boleh selesai. Selanjutnya, apakah Bapak mau bertemu? Kapan Bapak mau bertemu lagi? Dalam 2 hari Ibu. Dalam 2 hari, berarti hari ini hari Rabu, berarti hari Jumat ya Pak? Ya Ibu. Iya Pak, di saat hari Jumat nanti Bapak mau pertemuan kita berapa menit Pak? 10 menit saja Ibu. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Apakah Bapak masih mengingat saya? Suster Jelisa. Iya Pak, dengan saya Suster Jelisa. Saya memperhatikan Bapak. Bapak sudah tampak lebih ceria ya Pak? Sudah Ibu. Iya Pak, di saat ini saya ingin bertanya, apakah suara-suara itu masih datang Pak? Suara yang datang sudah jarang Ibu. Oh, sudah jarang ya Pak. Apakah Bapak masih menggunakan atau mempraktikkan cara menghardik suara-suara saat suara-suara itu datang? Iya Ibu. Saat ini, apa Bapak bisa mempraktikkan cara menghardiknya? Bisa Ibu. Dengan cara menutup telinga, terus berteriak, "Tidak, tidak, saya tidak mau mendengarkan kamu. Kamu itu suara palsu. Pergi, pergi, pergi." Terima kasih Bapak. Apakah Bapak masih mengkonsumsi obat yang diberikan? Masih Suster. Iya Pak. Apakah masih diminum dengan rutin? Iya, masih dengan rutin Ibu. Iya Pak. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang terapi yang ketiga ya Pak. Yang pertama kan saya sudah mengajarkan Bapak cara menghardik saat suara-suara itu datang. Kemudian yang kedua juga saya sudah mengajarkan Bapak cara minum obat. Kemudian selanjutnya di saat ini walaupun suara-suara itu sudah jarang datang, saya akan mengajarkan Bapak satu terapi lagi. Di saat suara-suara itu datang, Bapak harus meminta orang lain atau meminta tolong orang lain untuk berbicara dengan Bapak. Caranya, saat suara-suara itu datang, Bapak harus meminta orang lain, contohnya seperti ini. Tolong ajak saya bicara, tolong ajak saya berbicara. Begitu ya Pak, apakah Bapak mengerti? Mengerti Ibu. Apakah Bapak bisa menjelaskan atau mempraktekannya lagi? Bisa Ibu. Tolong ajak saya bicara, tolong ajak saya berbicara. Iya Pak, terima kasih Pak. Bagaimana perasaannya saat saya telah mengajarkan cara yang ketiga? Merasa tenang Ibu. Oh baik Bapak. Selanjutnya kita akan melakukan sesi yang keempat. Apakah kita akan melakukannya 2 hari lagi ya Pak? Iya Ibu. Berarti ini hari Jumat, kita akan melakukannya lagi di hari Minggu ya Pak? Iya Ibu. Bapak mau di hari Minggu jam berapa Pak? Jam 9 pagi Ibu. Oh iya Pak, jam 9 pagi ya Pak. Kalau begitu, apakah waktu di hari Minggu nanti beberapa waktu yang ingin Bapak ikuti? 10 menit Ibu. Oh 10 menit ya Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak untuk hari ini. Iya Ibu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Apakah Bapak masih mengingat saya? Masih Bu, dengan Suster Jelisa kan? Iya Pak, dengan saya Suster Jelisa. Di saat ini saya ingin bertanya, nama lengkap Bapak? Bapak Juliotopilus. Bapak ingin dipanggil dengan nama siapa? Pak Jo. Ya Pak Jo, saat ini saya ingin bertanya, bagaimana keadaan dan perasaan Bapak? Sudah tenang Ibu karena suara yang datang sudah sangat jarang. Sudah sangat jarang ya Pak? Ya Ibu. Apakah Bapak masih melakukan praktek-praktek yang telah saya ajarkan? Masih Ibu. Ya Pak. Di saat ini saya ingin bertanya, apa hobi Bapak ya Pak? Bermain bola bersama teman-teman. Oh, bermain bola bersama teman-teman ya Pak. Ya Di Ibu. saat ini
di pertemuan kita yang keempat yang ingin saya ajarkan, Bapak harus selalu melakukan kegiatan positif. Contohnya seperti hobi Bapak bermain bola ya Pak. Ya, Karena selama kegiatan positif lakukan saja ya Pak. Karena sebisa mungkin menghindari menyendiri kalau di rumah. Ya Pak, jadi kalau Bapak melakukan kegiatan-kegiatan tersebut bersama teman-teman, berarti Bapak ramai dan tidak ada peluang Bapak sendiri dan memiliki waktu kosong. Kemudian juga jika di rumah jangan sampai Bapak sendiri ya Pak, sebisa mungkin ada teman yang menemani atau ada orang rumah yang menemani Bapak di rumah. Ya Pak, kemudian lakukan terus aktivitas-aktivitas positif, contohnya seperti lakukan hobi Bapak yang tadi, bermain bola bersama teman-teman. Karena jangan biarkan ada waktu luang supaya peluang suara itu jarang datang kemudian sampai tidak datang lagi atau suara-suara tersebut bisa hilang ya Pak. Ya Ibu. Kemudian selalu lakukan terapi yang sudah diajarkan ya Pak. Ya Ibu. Dari menghardi, kemudian meminum obat, kemudian mengajak interaksi orang lain saat suara-suara itu datang, dan terakhir melakukan kegiatan positif saat suara-suara itu mulai muncul atau datang. Ya Pak, di saat ini kemungkinan ini pertemuan terakhir kita karena perubahan yang Bapak tunjukkan atau perubahan Pak yang terjadi pada Bapak sudah lumayan bagus ya Pak. Ya Ibu. Baik Pak, terima kasih untuk kerjasamanya. Sampai ketemu di lain waktu lagi ya Pak. Ya Ibu.